Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahrun azim. Ashhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam bimbingan dan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita al-mukarram Al-Ustadz Al-Hajj Hidayat SH, yang alhamdulillah beliau senantiasa bersama-sama dengan kita, para hujjaj, para asatis, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh hadirin yang mudah-mudahan semuanya masih dalam semangat spirit Ramadan 1443 Hijriah, sehingga segala apapun yang dilakukan senantiasa dinisbatkan, digantungkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada kecintaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, saat ini kita tengah berada masih di fase awal gitu ya. Ibarat start nih, kita baru ditarik benderanya gitu. Kalau kemarin MotoGP gitu ya, MotoGP di Mandalika nih, kita ngegas-ngegasnya nih, lagi sedang-sedangnya buat masuk menikmati trek yang ada di sirkuit Ramadan. Gitu. Dalam kaidah usul fiqh gitu ya. Dalam kaidah usul fiqh ada kaidah namanya al-aslu fil ibadah at-tahrim. Segala sesuatu yang dasarnya adalah untuk ibadah, itu adalah dasar hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Kalau belum ada dalil hujah yang memerintahkannya. Gitu. Beda dengan konteks muamalah. Muamalah gimana? Kalau muamalah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Dasarnya apa nih? Pondasinya, kalau yang kaitannya dengan muamalah, hukum dasarnya adalah mubah,
boleh saja. Sampai kapan? Sampai ada hukum yang melarangnya. Tuh, bedanya tuh konteksnya nih. Sekarang kita Ramadan, kita puasa, kita masuk kategori yang mana nih? Gitu kan? Kita masuk ke dalam kategori puasa tersebut adalah perkara ibadah. Gitu. Ibadah kan tadi katanya haram. Iya, haram. Kalau enggak ada dalil, enggak ada hujah, enggak ada ayat Quran, enggak ada hadis yang memerintahkan untuk melakukan puasa tersebut. Itu contohnya, ada gak ibadahnya puasa tapi nggak ada dalilnya? Ada orang puasanya nyambung terus, wisol, biar ngapa? Biar dapat wangsit katanya. Biar dapat apa nih? Bisikan-bisikan. Tuh kayak gitu. Terus kalau yang model kita gimana? Boleh gak? Atau malah menjadi wajib? Wajib hukumnya. Kenapa seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas memfirmankan di dalam ayat suci Al-Quran. Ayatnya sudah masyhur semua, kita semua tahu. Yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, yang adik-adik pasti hafal ayat ini. Allah menyeru kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tuh, dipanggil kita sama Allah. Kalau kita merasa beriman, kita ada keyakinan, kita punya keimanan di dalam diri kita, pasti kita merasa terpanggil. Ngapain dipanggil? Gitu ya. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan oleh Allah. Ngapain? As-siyam, berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Tuh. Puasa adalah perkara yang wajib. Wajib buat siapa? Nah kan gitu. Itu kan pertanyaannya, wajib buat siapa? Al-Imam Taqiyuddin Syekh Abu Bakar Muhammad Al-Husni dalam kitabnya yang bernama Kifayatul Akhyar menyebutkan ada 3 syarat wajib berpuasa. 3 nih. Kalau ada kategori ini di dalam diri kita, maka kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa. Apa dalam kitab tersebut? Mengutip dari perkataan Abi Syuja' gitu ya, ulama fikih mengatakan bahwa yang pertama syarat wajibnya adalah Islam. Tuh. Islam. Ada orang enggak beragama Islam, dia enggak makan dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai maghrib. Kira-kira puasa atau enggak, Pak? Diet namanya. Sama enggak perilakunya? Mirip, serupa, tapi tak sama. Gitu. Dia nih nahan nih, saya mah kalau makan karbo takut perutnya nanti jadi gendut, nah pipinya nanti jadi gemuk dan lain sebagainya. Akhirnya dia diet dan nggak makan. Namanya itu bukan puasa kalau dia bukan orang Islam. Tuh, 1. Yang kedua,
Yang kedua adalah mukallaf. Apa mukallaf? Mukallaf ialah orang yang baligh dan juga orang yang berakal, gitu. Baligh apa? Usianya sudah sampai. Yang perempuan tandanya sudah haid. Yang laki-laki tandanya sudah mimpi basah dan lain sebagainya, gitu. Jadi kalau kita ngelihat anak kita, kita ngelihat ponakan kita ngelihat cucu kita, dia udah haid nih, dia udah cerita katanya dia mimpi sampai basah gitu. Dia masih nggak puasa, tegur. Gitu. Jangan didiemin aja, nggak apa-apa mah, dia mah baru 15 tahun, ntar 17 tahun sampai pas KTP baru puasa. Enggak gitu. Jadi sampai dia sudah terkriteria baligh, maka dia terkena hukum wajib berpuasa. Itu. Bocah kecil gimana? Nah, mumayyiz. Gimana nih? Anak kecil belum baligh, dia mau puasa, dihitung puasa apa enggak? Kan gitu. Terus bagaimana kriterianya masuknya dia ke tergolong yang mana? Dia termasuk dalam proses tarbiyah, pendidikan. Bagus gak? Bagus yang kayak gitu. Jadi jangan nunggu gede dulu. Ntar aja dah, nunggu gede baru dah gitu. Jadi ada anak kecil 5 tahun, kita latih aja 6 tahun dan lain sebagainya terus gitu. Kemudian yang kedua gitu ya, selain baligh dia juga berakal tuh. Jadi kudu punya akal gitu ya. Ada orang baligh tapi nggak berakal, namanya apa? ODGJ tuh kalau orang zaman sekarang, orang dalam gangguan jiwa tuh. Wajib gak puasa? Enggak, karena dalam gangguan jiwa. Ntar nunggu dia nunggu dia sehat lagi, balik lagi akalnya. Jangan kita yang sehat gitu ya pura-pura jadi gila aja dah biar nggak wajib puasa. Nggak kayak gitu juga gitu ya. Jadi wajib puasa buat dia yang Islam, buat dia yang baligh, dan buat dia yang berakal. 3 hal yang menjadi syarat wajib berpuasa. Dia Islam, dia baligh, dia berakal, tapi dia nggak berpuasa, jatuhnya apa? Dosa. Anggap aja dia orang gila kan gitu ya. Dia dikasih akal tapi dia nggak mau berpuasa. Dia baligh, dia berakal tapi dia nggak Islam. Dia artinya apa? Diet. Nah, nggak terkriteria sebagai orang yang berpuasa. Jadi itu perkara puasa, apalagi puasanya di bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu kangen, surga itu rindu dengan 4 golongan manusia, yang salah satu diantaranya wasaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang senantiasa melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Makanya Ramadan outputnya, goalsnya, targetnya adalah untuk menjadikan pribadi kita, dalam hati kita semuanya senantiasa menjadi pribadi dan hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun. Jadi itu kita siapin diri kita. Kita sudah tahu barometer kewajiban itu di mana, kita bentengin dalam diri kita. Tiap hari puasa, dan puasa pun
jangan dari tahun ke tahun kriterianya masih kriteria yang di bawah gitu ya. Jadi dalam kitab yang bernama Duratun Nasihin gitu ya, Al-Imam Al-Ghazali dikutip perkataannya oleh Syekh Utsman yang merupakan mufti Betawi gitu ya. Jadi dikutip, ada tuh levelingnya gitu ya, kalau bahasa orang sekarang ada levelingnya, ada apa golongannya. Nah ini nanti dah, ini biasanya sampai jam berapa jadi 15 menit cukup deh ya. Nah nanti dah kita akan ketemu lagi insya Allah. Nanti kita akan lihat bagaimana leveling yang disebutkan oleh Syekh Utsman dalam kitab Duratun Nasihin, mengutip dari perkataan Imam Al-Ghazali tentang level-level orang berpuasa. Kira-kira kita masuk di dalam level yang mana gitu ya? Apakah kita OS-nya, operation systemnya gitu ya, masih Android yang 6 gitu ya, Android 7 atau Android yang terbaru gitu ya. Nah nanti tuh kita akan lihat levelingnya seperti apa. Mudah-mudahan tiap hari kita di bulan Ramadan ini kita isi dengan ibadah kepada Allah dan muamalah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk menghidupkan hari demi hari, waktu demi waktu di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah kali ini. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.